Saudaraku dalam Tuhan, Bapak ini akhirnya tidak berkutik ketika Agatha memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like sambil simak videonya. Halo. Oke. Ya, selamat pagi, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya boleh bertanya ya, ini kan Kristen kan, yang banyak Kristen kan? Betul, Bapak agama apa? Islam. Tunggu. Oke. Saya kadang bingung dengan Kristen ini. Yang sebagian orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan ini Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ini gimana nih? Saya sebenarnya tidak pantas untuk membingungkan agama orang lain, tapi bertanya, gitu lah. Gimana? Membingungkan orang lain tuh gimana, Pak? Enggak, maksudnya saya bingung. Sebagian orang Kristen, agama Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan mbaknya mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kapan Terus saya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Loh, ini ada judulnya kok. Coba dibaca. Tuhan Yesus bukan Tuhan, gimana? Anda yang ngomong, bukan saya. Oh, kamu yang gila. Adakah saya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ya kamu yang gila kalau gitu. Coba, Kamu yang coba. mau gitu. Anda tahu tanda baca ini? Anda tahu tanda baca nggak? Iya, Tuhan Yesus. Ya, yang bertanya itu Anda kan ke Ya, saya? yang bertanya saya gitu. Ya, itu pertanyaan Saya kamu. tanya ke Anda, kok gitu tulisannya gitu. Tolong dijawab dong gitu. Oh, kenapa Aku kan tulisannya tanya begini? gitu. Oke, saya jawab ya. Mm-mm. Kenapa tulisannya begini? Karena ini mewakili pertanyaan semua umat Islam. Itu. Makanya kan ini kan pertanyaan umat Islam semuanya kayak gini kan? Tuh, tanda tanya tuh. Tuh tanda tanya. Tuhan Iya, Yesus tuh. bukan Tuhan. Ini kan pertanyaan kalian kan? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Siapa yang Oke, tanya? ya sudah. Kalau gitu Anda mau bertanya apa? Ya ini yang saya tanyakan tulisannya. Oh, katanya nggak ada yang bertanya seperti itu, tapi kesini lagi. Ya kalau Anda tidak bertanya ini, ya udah yang lain pertanyaannya. Silakan. Masalahnya tulisan Anda itu seperti ini gitu ya maksudnya. Oke, saya jawab kedua kali ya. Ini mewakili pertanyaan kalian. Jadi saya wakili pertanyaan kalian dengan stiker di sini. Itu jawabannya. Enggak pernah saya mendengar orang Islam tanya Tuhan Yesus bukan Tuhan, enggak. Oh, Nggak ada. itu barusan tadi Anda bilang gitu. Ya kamu yang nulis. Kamu ini kadang goblok ya, kadang ya. Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? Goblok. Iya, makanya Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? seperti ini. Betul kan? Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? Tuhan saya gitu. Sudah? 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 sudah. Bisa mendengar Berarti sekarang? Bisa mendengar? Berarti Anda gagal. Katanya sudah, masih ngomong lagi. Udah, lanjutin ngomong dulu aja sepuasnya, silakan. Coba. Udah. Beralih dari topik ya, dari judul. Kalau Anda meyakini Tuhan Yesus itu Tuhan, sejak kapan sih Yesus itu jadi Tuhan? Dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Sebelum Yesus dilahirkan di dunia, siapa Tuhannya? Dalam kekekalan dia Tuhan. Enggak. Jawab dulu. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, yang menurut Anda itu Tuhan Yesus, itu sebelum dilahirkan itu siapa Tuhannya? Dia Tuhan. Makanya saya bilang dalam kekekalan itu artinya yang tak berawal dan tak berakhir. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang tak berawal, tak berakhir. Lalu dia menjadi manusia. Itu Wahyu 1 ayat 17. Ini membingungkan lagi nih. Sebenarnya bukan membingungkan, Anda aja yang lagi gila. Anda yang lagi gila, tahu nggak? Coba Anda pikir. nalar nggak? Enggak. Nalar Anda itu cerdas nggak? Menurut Tuhan Anda? diperanakan keluar dari rahim seorang perempuan. Orang Islam itu yakin bahwa Maria itu wanita suci. Kelahiran itu berkat atau hinaan menurut Anda? Enggak, jangan ke situ. Saya tanya aja dulu, kelahiran itu berkat atau hinaan menurut Anda? Yang ditanyakan saya belum terjawab. Sebelum itu dilahirkan, itu siapa Tuhan Anda itu? Tolong jawab dong. Tuhan saya Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan gini, Tuhan Maha Pencipta. Sedangkan Tuhan Yesus yang kamu anggap Tuhan Yesus dilahirkan, itu Tuhan kamu, itu dunia sudah ada, sudah wujud. Bahkan yang membunuh Yesus pun sudah ada itu. Oke, sudah? Masa Tuhan dibunuh? Udah? Bingung. Anda mau Ya. narasi sendiri nggak nih? Iya terus. Saya tanya Anda. Allah. Jangan tanya saya. Oke, ini saya mau jawab. Allah di abad ke-6, kemana dia? Kenapa dia baru mengaku Tuhan di abad ke-7? Enggak. Oh, Sebelum itu, saya tanya Anda, sebelum dunia ini ada, Tuhan Anda itu baru mengaku gimana Tuhan saya mau mencipta. menjawab dengan tanya pertanyaan Itu di saya abad kamu? ke-7 di Quran. Betul kan? Ya, coba. Langsung tantrum kan? Lihat teman-teman, langsung sakit dia kan? Langsung sawan. Kamu nggak bakalan ngantuk. Langsung sawan dia. Sawan dia Enggak kan? sawan. Kamu jawab saja. Setelah, oke, ini saya jawab. Ini saya jawab. Sampai Oke. kapan? Sampai kapan umat Kristen menjawab pertanyaan ini? Sampai kapan? Udah, diem, makanya diem. Ini saya jawab.
Mau diem nggak? Mau dijawab nggak nih Pak? Mau dijawab? Jawab. Ya udah, Jawab. diam ya. Kalau saya jawab diam ya, jangan kayak anak Ya, kecil. ya. Oke ya. Kan waktu itu Yesus kan dilahirkan. Sebelum dilahirkan kan sudah ada manusia. Itu pertanyaannya. Sama seperti Allah itu baru mengaku dia Allah yang menciptakan di abad ke-7. Abad 6 belum ada dia mengaku karena belum ada Quran, belum turun wahyu. Sama seperti itu. Nah, harusnya yang kamu renungkan adalah kenapa Allahmu itu baru mengaku Tuhan di abad ke-7 melalui Muhammad. Sebelum-belumnya ini nggak ada pengakuan demikian. Tunggu ada Nabi Muhammad dulu, baru ada pengakuan dia Tuhan. Itu harusnya Anda mikir. Saya nggak perlu ngomong itu. Itu kan? Allah Apa itu bedanya? sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu aja. Terus yang saya tanyakan ini yang aneh kamu nggak bisa jawab loh. Saya dari tadi udah ngejawab. Saya dari tadi ngejawab. Dia itu Tuhan dalam kekekalan, baru menjadi manusia. Dengerin Pak, dia itu Allah Tuhan dalam kekekalan, baru jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Waktu dia menjelma jadi manusia, itu baru ada kemanusiaannya, tetapi kealahannya itu sudah ada dalam kekekalan. Itu dari tadi saya jawab, tapi kan Anda tidak menolak. Sama seperti sudah ada dunia, sudah ada ciptaan, baru Tuhan Anda mengaku Tuhan di dalam Quranmu. Anehnya ini. Dunia sudah ada, manusia sudah ada. Ya iya, anehnya ini dunia sudah ada. Anehnya ini dunia sudah ada, baru Allah Anda mengaku Tuhan kepada Muhammad, kan gitu. Sama kan? Sama kan? Sama nggak? Sama. Sama toh? Dunia udah ada. Tuhan Yesus sudah duluan ada dibandingkan Tuhan Anda. Tuhan Anda baru mengaku Tuhan kepada Muhammad abad 7. Logika kan? Yesus duluan ada daripada pernyataan Tuhan Anda. Yesus sudah ada. Nah itu di-mute, makanya Anda nggak sadar ini. Anda di-mute itu Pak. Ya kamu yang nyot. Langsung kamu ngambil di Quran, jangan terjemahan. Kalau Allah di tahun abad ke-7 yang mengaku Tuhan itu Allah yang mengaku di. Lah abad Quran adanya di abad keberapa? Quran ada di abad keberapa? Ya Allah. Kamu berangsur. Kamu Wahyu tahu? itu, Saya terangkan ke kamu. wahyu Allah Anda baru ada di abad 7 Pak. Pakailah logikamu. Itu konteksnya bukan Tuhan yang ada di situ. Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril itu turunkan ke Nabi Muhammad dengan berarsur. Bukan Allahnya yang ada. Kamu itu jangan bodoh. Loh, pengakuan dia Allah itu kan baru ada di abad keberapa? Di mana? Coba di mana pengakuannya? Coba. Di mana? Pengakuan Allah itu di Jangan Quran, toh? gertak kalau saya ada itu mau fitnah itu sudah. Kalau Yesus lahir pengakuan di dunia yang kamu Allah. anggap Tuhan itu Coba. yang nggak Allah masuk mengaku akal. Tuhan di mana? Coba Loh. tunjukkan sama saya. Kalau Yang Anda punya kamu bukti. fitnah sekarang, Tuhan mengaku Tuhan, Allah yang mengaku Tuhan di abad ke-7 di mana? Coba. Jawab itu. Nih, oke. Nih, Pak. Jangan dia diterjemahan langsung Arabnya. Nih. Ya, Anda dengarkan. Islam Besarin. dimulai pada tahun 610 M, yaitu ketika wahyu pertama diturunkan. Apa itu yang kamu setel? Aduh. Menandai awal mula Di Google penyebaran agama. kamu Quran, ini kamu jangan di Quran. ditolak, Pak. Jangan ditolak. Coba kalau bertanya, nanti saya mau tanya. Dengar. Nanti saya mau tanya sama kamu. Dengar. Google dengan Dengar. Quran kamu mana dulu. Diamlah. Yaitu ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dekat Mekah. Peristiwa ini menandai awal mula penyebaran agama Islam di dunia. Oke. Abad ke-7 alias tahun 610, di sini baru ada ajaran agama Islam melalui Muhammad SAW di Gua Hira dekat Mekah. Ini di tahun 670 Yesus sudah ada di abad 1. Anda bawa data, jangan bawa congor, bawa data kayak saya, bawa data. Bukan Allahnya, saya nggak perlu data. Kamu kan cuma fitnah, nggak usah data loh. Nggak usah data, kamu itu Pak, sudah ini begini data namanya. nih Pak, nggak ada fitnah di sini. Mulai pada Datanya tuh di Google kan? Datanya di Google kan? 2. Datanya di Google kan? Oke, saya tanya Anda, Kamu. Muhammad di tahun berapa lahir? Datanya kan di Google kan? Oke, di Quranmu saya tanya kamu. Muhammad itu lahir tahun berapa? Ada di tahun berapa dia? Enggak. Itu kan kamu yang kamu fitnah itu kan kamu lihat di Google kan? Berarti saya nggak bisa respon. Faktanya Aduh, Muhammad fakta itu apa? Kamu jangan faktanya- bodoh. Kamu menjawab pertanyaan saya nggak bisa ngejawab kok. Iya, nggak bisa ngejawab kamu. Ya udah, saya tanya kamu, Allahmu itu baru Aduh, disebut tanya ada. lagi. Jangan bertanya-tanya. Katanya saya nggak bisa jawab, Pertanyaan berarti saya Anda kamu nggak logika. bisa jawab. Itu kebodohan orang Kristen. Masa Pak. Tuhan dibunuh dengan umat? Pak, kan tadi udah saya bilang Pak, ya Jangan Tuhan itu di-mute sudah dulu, ada Pak. dalam kekekalan. Udah Bapak nggak usah diskusi di sini Pak, ngamuk-ngamuk kau. Ngapain kau ngamuk-ngamuk? Itu diskusi, Bapak diskusi, bukan menjudge agama orang. Kalau kamu memang manusia berakhlak, ya kamu itu nggak usah ngebodoh-bodohin orang. Ini saya buktiin kasih bukti, kasih fakta.
Itu loh, Wahyu itu dimulai di abad ke-7. Gitu aja ribet kau. Halo, silakan. Buka kameranya. Halo, Free ya. Boleh bentar buka Kak. kameranya. Silakan, mau bertanya apa? Bukan saya bukan mau bertanya. Cuman itu tadi bapak yang baru Pak Umar itu tadi kayaknya udah di Bang Edis juga kemarin bertanya itu aja, nampak begonya. Memang gitu bang, orang itu memang gitu, pertanyaannya nggak Jadi- bertemu. Mau ngasih masukan kemarin juga sudah saya bilang sama Bang Edis kan. Ada buku Katolik dulu yang saya baca itu di pastoral, saya kan Katolik. Di pastoral itu menyatakan bahwa pertanyaannya gini aja sama mereka. Kenapa sholat itu hari Jumat dan hari Minggu diharamkan? Jadi jawaban di situ kita tilas balik pada waktu lahirnya Yesus dulu. Itu kan kaum mereka yang bisa baca rasio bintang. Bun ini parah banget. Kok bukan saya sih? Lalu sehingga pada masa penyaliban Yesus itu, ini kan saya simpelkan aja nih. Sehingga pada masa wafatnya Yesus itu kan di hari Jumat, Jumat Agung. Betul. Nah, dan kebangkitan itu hari Minggu. Sekarang makanya pertanyaan, kenapa sholat itu hari Jumat? Karena pada zaman dulu mereka itu menghargai, mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Disitulah mereka sadarnya. Nah, itulah kesaksian di tulisan buku Katolik itu. Kenapa? Pertanyaannya sampai sekarang mereka nggak bisa sebutkan. Kenapa hari Jumat itu kalian harus sholat Jumat? Dan kenapa kalian harus mengharamkan hari Minggu? Karena pada zaman dulu udah jelas mereka menyaksikan Yesus itu wafat di Jumat Agung dan bangkit di hari Minggu. Di Indonesia sendiri, makanya kayak kata Pak Umar, kenapa begini-begini Israel? Sekarang pertanyaannya, kenapa Muslim sendiri pun tidak bisa menjawab apa yang kata orang Arab? Kenapa di Indonesia terlalu berlebih-lebihan mengetahui lebih dari Arab sana mengenai agama? Kan itu pertanyaan dia tadi, kenapa Israel lebih jago kamu daripada orang Israel? Sekarang kita balikan pertanyaannya, kenapa di Indonesia lebih jago beragama daripada Arabnya sendiri? Itu aja saya mau saya sampaikan, bahwa kisah yang sebenarnya itu pun yang salah satu bukti pun harus kita pampangkan di situ. Kenapa kalian sholat di hari Jumat dan mengharamkan hari Minggu? Karena pada zaman Yesus dulu, Yesus wafat di Jumat Agung dan bangkit di hari Minggu. Dan pada zaman itu pula kaum apa sih namanya Kak yang bisa baca rasio bintang yang menyatakan kan waktu Yesus lahir kita sebagai Kristen pun malu, bukan kaum kita yang datang duluan, kaum mereka yang datang. Majus. Kan mereka yang bisa baca rasio bintang, sampai sekarang kan mereka membaca rasio bintang. Nah coba tanya aja nih, ada orang Islam ini, kalau ditanya kenapa sholat hari Jumat, mereka nggak bisa jawab itu biasanya bang. Pak, silakan bang. Bunda, Jawab dulu. kenapa tadi turunkan saya? Ya bisa jawab nggak tadi tuh? Sebentar, nanti saya jawab. Kenapa tadi Bunda turunkan saya? Bunda takut. Ada lagi pertanyaan yang memangnya? Pertanyaan tadi saya bertanya tadi itu, ini Bun. Apakah Yesus pernah mengatakan di Bible? Bun kan masih ingat itu. Kan tadi udah dijawab. Enggak. Pernyataan Enggak, Anda enggak sama. kalau sudah dijawab ya sudah. Enggak sama. Gitu. Oh memang ini mendustai omongannya sendiri. Tadi dia sendiri bilang sudah bertanya saya jawab. Diulangi lagi pertanyaannya, saya kasih jawaban. Kalau memang ada, ini statement kamu bang, bikin lagi bang. Statement kamu kalau ada ya sudah, makanya saya turunin. Aduh. Kadang kita kasihan kan melihat mereka Kak. Kasihannya begini, mereka kurang puas akan jawaban yang real yang di depan mata. Tapi untuk mereka meyakini, sedikit aja mereka meyakini, kurasa mereka langsung jatuh ini. Gini bang, namanya iblis itu memang selalu berdusta, ngerti nggak bang? Mereka sebenarnya sudah paham dan sudah menerima itu, cuman mulut mereka ini kan dipandu oleh setan. Setan itu atau iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi mereka harus berdusta, walau sudah dijawab pun mereka terus-terusan berdusta. Karena memang bapaknya adalah iblis. Gitu. Oke. Sekarang Bun, mana? Coba tadi Bun tunjukkan dulu datanya itu dulu. Tunjukkan. Keluaran 20 Gimana? ayat 1 sampai 5. Ya data yang kedua tadi, data yang kedua. Keluaran 20 itu nggak nyentuh sama sekali. Itu nggak nyentuh itu. Pertanyaan saya itu nggak nyentuh, nggak ada poinnya. Di jawaban ibu yang kedua tadi. Di keluaran 20 itu kayak gimana? Keluaran 20 itu memang kalau kamu bilang nggak nyentuh, kamu paham nggak? Coba. Apa yang dinarasikan di situ? Saya tadi paham. Seperti apa Coba pemahaman Anda? coba ibu buka. Saya Bun, mau buka. dengarkan dulu. Kalau udah paham nggak perlu Sebentar, dibuka. sebentar, ibu. Jadi kalau Anda paham, Anda bisa menjelaskan lagi. Ibu tadi menerangkan bahwa saya sudah ngerti, saya paham. Saya paham, Bun. Saya kasih tahu ulang ya. Ini saya mute dulu ya. Anda dengarkan. Bisa mendengar? Oke. Di Keluaran 20, di situ firman Allah yang adalah Yesus mengatakan gini, "Akulah Tuhan Allahmu." Ya. Jangan kamu sujud menyembah Allah lain selain aku. Itu poinnya, karena dia itu pencemburu. Kamu itu dilarang menyembah Allah-Allah lain. Buka datanya. Buka datanya. Saya mau Keluaran lihat. 20 ayat 1 sampai 5.
Itu poin. Keluaran 20 ya, Bun ya. Keluaran 20 nomor berapa? Ayat 1 sampai 5. Susah ya pahamnya ya, padahal terlalu gampang gitu. Dia sebenarnya udah paham. Padahal kitabnya sendiri payah dibaca dan payah dimengerti. Mereka nggak punya Taurat, Pak. Mereka ini cuma tahu kata Taurat, tapi tidak tahu isi Taurat itu. Kan kayak yang dibilang Bang Edi juga, kalau mereka percaya Taurat, musnah. Mereka kan nggak punya Taurat, makanya nggak bisa mereka ini. Silakan. Kayaknya dia nge-lag ya. Halo. Dia lagi nyari data itu, dia lagi nyari data. Dia cari data kesalahan di mana yang bisa disalahkan. Padahal tidak ada yang mau disalahkan di situ. Tidak loh, Bang. Tidak, saya ini lagi buka, lagi cari nih Keluaran 20. Saya lagi cari. Cari. Kenapa Ya, sih? carilah. Jangan kejang-kejang gitulah. Nanti saya bantah, pasti akan saya bantah. Kalau cuma membantah sesuai dengan pola pikir, itulah pola pikirmu manusia. Tidak sesuai dengan firman. Sama kok kayak Zakir Naik. Berpikir secara ini, tidak dengan ini. Ini, saya bukan bantah sesuai dengan pikiran saya. Kalau pembantahan saya itu terhadap apa jawaban yang kalian berikan kepada saya itu, kalian baca ini loh, Bang. Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus itu bagaimana? Mengenal dirinya sebagai apa? Itu bantahan saya loh. Jadi saya belum buka. Tenang aja, tenang, santai. Saya belum buka keluarannya. Yesus mengatakan Tidak dibantah. Itu tidak dibantah. Santai. Jangan gitu. Yesus mengatakan bagaimana? Hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebentar. Bang. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Ini baca, Bang. Oke, inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah. Itu satu-satunya Allah ya. Allah ya. Dan mengenal. Jadi kamu Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya kan? Bantahan saya itu. Jadi kalau kamu mau hidup kekal, jangan mengenal Allah dan mengenal Muhammad. Kenalnya Allah dan Yesus. Ya kan? Itu komitmen kau, Bang. Jadi kalau kau kenal Allah dan Muhammad, itu nggak hidup kekal. Harus mengenal Allah dan Yesus, Bang. Mantap kan? Mantap kan? Jadi kalau kau kenal Allah dan kenal Muhammad, nggak hidup kekal. Harus Allah dan Yesus. Ya, kalau kau kenal yang lain, yang diutus, kau nggak hidup kekal. Sesimpel itu, Bang. Sesimpel itu. Jadi mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Jangan kenal yang lain. Kalau kau kenal Musa, kau nggak hidup kekal. Allah dan Musa itu nggak bikin hidup kekal. Allah dan Muhammad apalagi, mohon maaf. Sesuai ayat. Jadi kalau kau mau kayak gini, nih nggak usah ribet, sayang. Ini kenapa dikatakan Yesus diutus? Karena dia adalah firman. Jadi kalau kamu mengenal Allah, ya mengenal dari firman-Nya. Jangan kenal dari nabi yang nggak jelas. Oke? Kan ketabuk muka kau sendiri kan? Aku juga nggak mau jadi pansos di sini, Kak. Cuman mau memberikan data aja tadi supaya ada bahan-bahan untuk berikutnya. Kalau mereka bertanya, kita balik bertanya. Mereka tidak bisa menjawab itu. Betul, Bang. Nah, ada juga kemarin. Aku lupa juga itu ada data yang lain. Cuma nanti kalau kakak lagi aku lupain lagi lah. Terima kasih banyak, Bang. Makasih, Kak, Apa ya? Manggilnya apa ini susah banget namamu, Bang? Iya, Shalom. Salam. Boleh buka kameranya, Pak? Iya, saya senang dengan penjelasannya bagus. Anak itu memang dia kurang belajar karena dia baru lahir, tapi dia tanya yang lahirnya lebih duluan dari kakek neneknya. Jadi memang Yesus itu siapa yang, makanya orang yang cacat, ada tetangga saya orang nggak percaya ya, dia pada waktu percaya sama Yesus tidak akan cacat. Maksudnya orang lahirnya baik-baik karena orang yang percaya Yesus itu tidak akan mengalami cacat. Tapi kalau dia rumah tangganya, keluarganya, nah, kalau orang yang lahir menikah misalnya kawin dengan perempuan, anaknya sendiri lahir pun normal, bagus, tapi tetap ada kutuk buat orang yang di luar dari Yesus. Begitu. Pemahamannya saya lihat kejadian-kejadian yang orang yang cacat sudah begitu, setelah dia bertobat keturunannya malah bagus. Oke, menurut Alkitab sendiri ya, manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa, semuanya itu mengalami penurunan kodrat gitu loh. Jadi cacat, mati, itu adalah dampak dari keberdosaan itu. Jadi nggak ada karena saudara kawin jadi ini loh. Itu Adam dan Hawa itu saudara. Satu daging, jangan dulu satu darah. Satu daging. Apakah Kain dan Habel cacat? Tidak ada yang demikian. Benar. Jadi cacat itu adalah cacat karena kawin sedara, itu adalah mitos. Iya, kakak ini tinggal di mana? Kenapa, Pak? Kakak ini tinggal di mana? Oh, saya ada di alam goib, Pak. Nggak boleh ngasih tahu, Pak. Nanti digeruduk saya, Pak. Oh, gereja. Jadi gereja. Jadi itu privasi, Pak. Oh, jadi murtadin juga ininya.
Ya, betul, Pak. Bagus, bagus. Saya setuju. Jadi memang ini pemahaman-pemahaman yang saya orang Kristen ya. Jadi kadang-kala masalah demi masalah itu orang yang terima Yesus itu pasti hidupnya baik. Karena ya betul tadi yang dikatakan tadi Roma 3:23 tadi bilang semua orang telah berbuat dosa ya, kehilangan kemuliaan. Jadi persekutuan manusia dengan Tuhan itu nggak ada. Lalu lari ke Roma 6:23 itu. Kenapa? Karena mereka siapa yang lakukan dosa ya harus terima resiko. Nah itu udah pasti terima resiko. Jadi yang lebih baik lagi Anda mau bagus ya, ini khusus kita siapapun dengarnya. Kalau mereka mau baik, mereka mau itu memang jalan satu-satunya terima Yesus supaya mereka hidup baik. Kalau di luar dari Yesus ya tidak bisa lah. Karena cuma janji Tuhan itu Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup ya, Yohanes 14:6 itu ya. Saya dengar penjelasan kakak itu ya saya setuju, bagus. Nah cuman manusia otaknya kecil belakangnya itu ya, satu yang bulat di belakang itu ya. Kadang terimanya dia mau nanya-nanya supaya dia mau mengatakan bahwa dia punya yang benar, padahal tidak. Ya tanya dari penciptaan sampai hari pertama sampai hari ke-7 itu di seluruh agama saya cek nggak ada. Yang akurat itu hanya dalam kekristenan. Saya juga suka. Ini lucu nih Pak. Ingat Agatha, tidur malam tidak bangun-bangun, nanti mati di luar Islam, neraka jahanam menanti. Mati itu bukan suatu momok lagi bagi orang Kristen karena kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan saya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 ya Bang ya. Saya kasih tahu Bang, di dalam Kristen tidak ada lagi ketakutan akan kematian karena Yesus itu sudah mengalahkan kematian. Jadi kami orang Kristen ini tidak takut akan kematian. Justru itu adalah keuntungan bagi kami. Kenapa? Karena kami artinya sudah selamat, kewargaan kami itu di dalam sorga. Dan dari sana kami hanya tinggal menantikan Yesus itu mengubahkan tubuh kami yang hina ini sehingga serupa dengannya. Jadi nggak usah takut. Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan Lazarus dengan perkataannya, Lazarus keluarlah. Berarti kami pun sangat dengan mudah sekali bisa dilakukan juga oleh Yesus. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang khawatir itu kamu yang belum mengenal Yesus. Amin. Betul Kak Agatha. Yang penting semua kan Tuhan Yesus sudah mati, gantikan. Untuk apa takut tentang kematian ini? Ya, mati itu adalah keuntungan bagi orang percaya ya. Ya, mati itu adalah satu keuntungan buat kita. Jadi kita tidak perlu pikirkan oh nanti begini ya. Cuman kuncinya ya percaya Yesus supaya masuk surga. Kalau di luar Yesus ya memang mau kau buat baik sekalipun, kau mau apapun, karena Tuhan tidak butuh uangmu untuk sogok-sogok. Jadi nggak perlu. Makanya bersyukurlah ya. Saya senang ya. Kakak Agatha ini sudah mengenal Yesus jadi luar biasa. Terus bersaksi terus buat orang lain. Siapa yang mau percaya mereka diselamatkan. Siapa yang di luar Yesus pasti binasa. Nah, Roma bilang apa? Roma 10 ayat 13 dia apa bilang diberikan kebebasan bagi semua orang. Siapa yang datang berseru memanggil nama Yesus dia akan diselamatkan. Jadi tidak Yesus mati untuk semua, tetapi siapa yang datang baru berseru baru diselamatkan ya. Itu luar biasa. Tuhan memberkati Pak Tatap Mata. Terima kasih ya. Saya turun dulu ya. Salam Pak, sehat selalu. Salam. Anda tidak perlu membenarkan kita orang Bang. Anda punya hak apa membenarkan? Saya ingin mendalami aja. Oke, Abang namanya siapa Bang? Nggak ada namanya Bang. Ini namanya siapa? Saya Arab. Nama Anda Arab. Oke, silakan Bang Arab. Jadi saya menanya, tapi sebelum saya bertanya, saya ingin mendalami masalah yang barusan terjadi. Jadi kan tadi Yohanes ayat 17:23 kan. Nah, itu kan kata-katanya mengenal engkau. Engkau itu siapa sih menanya, Mbak? Yang engkau yang dimaksud itu adalah Bapa, Bang. Ini Bang ayatnya. Bapa. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah 1 Korintus 8 ayat 6. Nih, Bang. Jadi Allah yang benar itu adalah ini. Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang benar di situ adalah Bapa, Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Terus yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus itu maksudnya gimana ya Kak? Kayak Yesus Kristus yang telah engkau utus gitu. Apa? Yang ngutus Yesus Kristus itu siapa yang ngutus? Bapa itu mengutus firman-Nya. Tuh. Oke deh, jadi saya langsung aja nanya gini nih. Kan di Kristen itu memperbolehkan makan babi kan? Nah, Yesus yang mengizinkan. Ya, Yesus yang mengizinkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Yesus mengizinkan itu, makan babi.
Ayat berapa tadi? Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram. Jadi Tuhan Yesus itu menghalalkan babi. Menghalalkan, tapi ada ayatnya nggak di Alkitab gitu? Ada, itu tadi Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Bentar, saya coba cari ya. Ya, Kisah para sebenarnya saya nggak percaya agama sih. nggak apa-apa. Soalnya semua agama tuh nggak ada yang masuk akal. Tapi di sini tidak ada bacaannya babi atau apa gitu yang halal gitu. Kamu mungkin boleh baca dari ayat 12-nya. Ayat 12. Ya. Nih Bang, dari ayat 11 sorry nih. Dikatakan ya. Tampaklah oleh Petrus, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung ke 4 sudutnya. Diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Nih, jawab Petrus, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram." Berarti yang dimaksud adalah babi, unta, kelinci ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram." Jadi Tuhan Yesus sendiri mengaku dirinya Allah dan mengaku telah menghalalkan yang sebelumnya di imamat itu haram. Begitu, Bang. Oke, kalau kita cek lagi ya, imamat 11 ya. Imamat 11. Ya, imamat 11. Ya, Titik 2 juga. Ya, dari ayat 1 dan 2-nya boleh Abang baca? Imamat berapa sih? 11 kan? Imamat 11 dari ayat 1 sampai 2. Ya, bentar, ini loading. Yang 11 ada seseorang yang sedang sakit itu ya? Ayat 1 sampai 2, Imamat 11 ayat 1 sampai 2 coba. Oke, saya tunjukkan di sini ya. Nih, Bang. Ya. Dikatakan seperti ini. Tuhan memberi kepada Musa dan Harun peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Jadi peraturan hanya untuk Israel ini, yaitu apa? Jangan makan unta, jangan makan kelinci, pelanduk, baru babi, itu dan semua hewan-hewan di air yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Itu. Jadi untuk Israel saja itu diharamkan. Namun Yesus sendiri sudah menghalalkannya. Jadi Yesus yang menghalalkan gitu ya? Iya, abang makan babi nggak? Enggak. Abang orang Israel? Enggak dong. Kenapa abang mengharamkan babi kalau abang bukan Israel? Karena setahu saya itu hukum hanya untuk Israel. Yaudah deh, itu nanti ya. Itu kan hak saya kan. Kita punya hak dan kewajiban. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak, satu lagi terakhir. Boleh. Kan menurut sains itu kan manusia pertama bukan Adam dan Hawa, tapi menurut agama-agama dimanapun manusia pertama kan Adam dan Hawa. Mana Dan menurut sains bukan Adam dan Hawa? Menurut sains tuh manusia pertama itu kita berevolusi, maksudnya bukan berevolusi dari monyet, itu kan kita bukan monyet. Maksudnya itu kita dulu tuh ada yang namanya Neanderthal atau Homo erectus, terus Luka. Pokoknya kita berevolusi jadi bermacam-macam. Jadi sekarang itu banyak teori-teori. Homo erectus itu apa? Homo erectus itu seperti manusia, cuman itu dia baru punya otak, tapi itu otaknya lebih gede daripada manusia. CC-nya itu 1400 cc kalau nggak salah. Manusia kan sedikit 2800. Nah, ya itu lebih besar pokoknya daripada manusia. Nah, itu menurut saya lebih masuk akal kayak kita tuh berevolusi. Itu terus sains itu bukan membuktikan ya, tetapi menteorikan. Ya, teori. Teori itu tidak pernah disebut fakta kalau itu tidak benar-benar terjadi. Hanya teori. Teori dengan kebenaran itu beda, Bang. Teori itu belum sempurna dikatakan benar kalau dia belum terbukti. Hanya teori. Ya, terus menurut kakak, ini jawabnya pakai logika ya kak. Kalau misalnya Adam dan Hawa manusia pertama, masuk logika kak? Karena menurut sains, kalau kita satu darah dari satu keturunan, terus makin lebar kan, kayak dari sepupu, makin jauh darahnya gitu, itu malah makin cacat kak. Tapi sedangkan kita sekarang Cacatnya di mana? Cacatnya di mana?
Ya karena kita nggak ada yang cacat, makanya jadi kurang masuk akal kalau manusia. Ada orang yang tidak sedara perkawinannya anaknya cacat. Nah itu bagaimana kamu membuktikan? Kalau anak saudara nggak sedara. Ada orang yang menikah dengan saudaranya sendiri itu nggak cacat gitu. Jadi kamu memperkirakan cacat itu dari mana? Karena kan cacat itu bukan 100%, tapi melainkan 70%. Nah itu Kalau makanya dia nggak saya cacat, tanya. itu 30%-nya. Gini bang, kenapa saya percaya Adam itu adalah manusia pertama? Karena serupa dengan kita, sama. Kalau kamu menggunakan teori evolusi, kamu cari aja dari 6.000 tahun yang lalu, ada tidak manusia kera, erectus itu manusia Jawa ya, ada nggak manusia yang berevolusi menjadi lebih lain lagi? Nggak ada bang. Enggak, karena Ada dia punah. evolusi, teori evolusi itu nggak ada, nggak pernah benar. Ya itu dia nggak ada karena dia punah. Terus sekarang kan kita ini manusia Homo sapiens. Oke, berarti kalau mengalami kepunahan maka teori itu langsung patah. Karena manusia itu kan mengalami kematian. Terus bagaimana berevolusinya? Justru teori itu hancur. Oleh sebab apa? Kematian manusia. Manusia itu dengan rentang umur yang berapa tahun kan gitu. Justru teorinya itu sebenarnya sudah tidak dipakai lagi. Tidak ada lagi, dunia bahkan tidak mengakui teori itu. Eugene Du Bois itu sudah gagal dan tidak pernah diajarkan lagi sekarang ini. Darwin juga demikian. Itu teori-teori yang tidak bisa terbukti ya. Tapi ini teori kepada manusia ya. Mungkin kalau ke rekayasa genetika mungkin ya teori-teori itu. Tapi kepada manusia teori itu benar-benar gagal. Bagaimana mengalami evolusi sementara manusia itu mengalami kepunahan kan? Rentang waktu umur manusia dulu bahkan sampai detik ini teori-teori itu tidak bisa membuktikan apapun. Tetapi di Alkitab dikatakan Adam itu usianya 930 tahun. Ya. Nah, kalau teori yang sekarang, manusia itu berapa usianya? Umurnya, bertahan hidupnya itu berapa lama? Menurut Sekarang. teori yang kamu pelajari. Kalau teori yang sekarang sih belum, tapi kan sekarang tuh rata-rata 70-an. Nah iya, bagaimana umur 70 tahun mengalami evolusi? Apa yang perubahan? Dari bayi, anak-anak, remaja, hanya itu perubahan itu. Dewasa, tua, mati. Hanya itu. Ya kan? Ya. Apa evolusi apa terhadap manusia selain itu? Nggak ada. Berubah rahang, ya oplas lah. Berubah bentuk hidung, operasi. Iya kan? Itu semua bisa dilakukan sekarang ini. Gitu. Tetapi kalau menunggu waktu itu sangat-sangat sulit bisa dibuktikan. Karena saya kayak gini aja, seandainya saya hidup 3.000 tahun, wajah saya tetap kayak gini bang kalau nggak oplas. Serius. Ya, berarti ada pengurangan, ada penambahan gitu. Baru terjadi perubahan. Oke, Lalu Kak. bagaimana manusia itu mengalami penambahannya ketika sudah mencapai titik dewasa? Oke Kak, ini kan itu kan zaman kakak kan. Nah kan teori-teori itu kan ada buktinya Kak, kayak fosil-fosil manusia yang dulu gitu-gitu. Kan dulu di Kristen maupun di Islam kan dijelaskan nggak sih Kak, kayak Nabi Adam itu besarnya segini, 30 hasta, lebih besar dari Nggak berbagai ada. Di dalam kitab kami nggak ada dikatakan 30 hasta. Normal seperti kita semuanya. Yaudah yang ini deh, di Islam kan Nabi Nuh bilangnya kan. Terus di agama Kristen kan juga ada kan Nuh, Ada. yang kapal yang itu karena banjir menyelimuti bumi. Nah itu masih ada nggak kayak bekas-bekas yang terjadi banjir yang mengalami gunung-gunung gitu, ada nggak bekas-bekasnya? Kalau emang ada banjir itu kan tuliskan di Alkitab. Dituliskan di Alkitab bekas-bekasnya, maksudnya bekas-bekas apa? Alkitab saya ini kan bukan kitab penelitian gitu bang. Anda mengharapkan apa dari kitab keagamaan? Penelitian. Apa yang Anda harapkan dari buku agama? Enggak, kan diceritakan di agama kalian tuh kayak ada banjir yang menyelimuti dunia kan. Terus kayak hewan-hewan yang dimasukin ke kapal buat nyelamatin, terus sekarang berevolusi lagi untuk berpencar lagi ke berbagian-bagian benua kan. Bagaimana sesuatu yang sudah mati berevolusi? Perubahan itu hanya kepada sesuatu yang masih hidup. Nggak berevolusi, dia melahirkan, jadi banyak lagi, ada lagi. Saya belum nangkep apa yang Anda bicarakan, coba jelaskan dulu. Jadi pertanyaannya, di agama Kristen kan ada menceritakan bahwa Nuh, terus umat-umatnya dusta ke dia kan, terus dia dikirimin banjir sama yang di atas, terus akhirnya banjir, dia bikin kapal kan buat nyelamatin yang percaya sama dia, terus hewan-hewan dimasukin Mau juga ke saya kapal. jelasin teman Nuh. Ya, coba jelasin dulu. Oke. Riwayat hidup Nuh itu ya, itu adalah gambaran Yesus yang akan datang, bahwa dikatakan ya, Nuh itu mendirikan bahtera yang Tuhan sendiri suruh bentuknya itu seperti apa? Seperti bait Allah. Ya.
Nuh itu menceritakan tentang Yesus yang akan datang, bahwa dia mendirikan gereja, namun banyak orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Banyak orang yang menolaknya. Demikian Nuh. Nuh dengan 3 anaknya dan 1 orang istrinya dan 3 menantunya. Itu hanya 8 orang. 8 orang, dari 8 orang ini, akhirnya beranak cucu dan bertambah banyak sampai ke zamannya kita. Demikian Yesus. Yesus Kristus itu bangkit ya. Itu kalau dihitung dia hari Jumat. Jumat itu adalah hari yang ke-6. Hari yang ke-7, Sabat. Hari yang ke-8 itu hari Minggu. Nah, makanya saya bilang Nuh itu adalah gambaran dari Yesus yang dia pada hari yang ke-8 dia itu bangkit. Sama seperti bangkitnya Yesus, bangkitlah orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Sama seperti Nuh dari 8 orang, akhirnya penuhlah bumi ini. Gitu. Jadi Nuh itu menubuatkan tentang Yesus. Seperti itu. Makanya Nuh dengan istrinya 2 orang, 3 anaknya dan 3 menantunya 8. Dari 8 inilah ya, bangsa-bangsa itu ada menjadi banyak. Inilah yang selamat. 8 orang selamat di hari ke-8 itulah adalah hari keselamatan itu. Oh, dia ke Bennett ya? Oh. Kita cari yang lain lagi ya. Oke, halo Bang Jin. Halo. Mana wajahnya ini, Bang? Iya, selamat. Oh, yang jelas Bang. Ya, Wajahnya selamat siang. Ya, selamat siang. Abang agama apa Bang? Suasananya tidak mendukung, Pak. Saya nanya abang agama apa? Sabar. Suasana. Abang agama apa Bang? Saya agama Islam. Udah kelihatan kok dari bentuk jenggotnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya Bang? Ya, saya mau bertanya ini, Mbak. Jadi begini, Mbak. Apa namanya? Wajahnya yang jelas Bang. Ini tolong ya Bang, kameranya tuh di wajah Anda ini nggak jelas gitu. Anda mau nunjukkan apa gitu? Anda masa bertanya tapi nggak ada wajahnya itu gimana? Kan ada suaranya kan? Iya, nanti saya kirain Anda hantu loh ini. Yang jelas lah ada suaranya, biasanya hantu nih. Kok itu? Kenapa harus nunjukkan karpet Anda yang bolong, kasur Anda yang bolong-bolong itu, Pak? Iya, bolong-bolong biasa, mahasiswa. Ya, apa yang mau Anda tanyakan? Apa yang Anda tanyakan? Nggak jelas kan? Ya, begini, Mbak. Soalnya baru bangun juga ini, nggak enak juga kan? Baru juga belum mandi, muka juga. Ya, Oke, ya, begini, apa Mbak ya. Pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Pak? Saya nggak nanya itu. Begini, Mbak. Oke, yang saya mau tanyakan ini terkait dengan ketuhanan Yesus. Begini, Mbak ya. Pertanyaan saya begini, Mbak. Ya, buka kameranya, Sebelum Pak. Buka kameranya. Buka kameranya. Ya, wajah Anda loh, Pak. Ya, sabar. Ya, jadi begini, Pak ya. Silakan. Oke. Saya di sini sebenarnya hanya bertanya terkait persoalan ketuhanan Yesus. Pertanyaan saya begini, Mbak. Simpelnya begini saja pertanyaan saya, Mbak. Ketika Yesus itu sebelum dia belum melahirkan ke dunia, ya, sebelum dia dilahirkan ke dunia, pertanyaan saya adalah cuma satu. Sebenarnya Tuhannya Yesus itu maupun Tuhannya Bunda Maria itu siapa namanya? Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Jadi sebelum dia jadi manusia, dia Allah. Sebelum dia jadi manusia, dia itu Allah. Jadi yang dituhankan Bunda Maria itu ya dia. Yesus yang adalah Allah itu. Berarti maksudnya begini, coba Mbak berpikir pakai logika dulu, Mbak. Kita main logika, Mbak, begini. Maksudnya begini, sebelum Tuhan Yesus itu kan belum dilahirkan itu kan, dia kan masih dalam bentuk dia menjadi manusia. Ini dengarkan. Ya, wajahnya ke sini biar kelihatan. Ya. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu Allah. Dialah yang menciptakan kita semua. Dia pencipta langit dan bumi. Lalu dia datang ke dunia ini dan mengambil kodrat manusia, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Sebelumnya dia adalah Allah. Itu. Berarti sebelum menjadi Allah ya begitu, Pak, Mbak ya? Sebelum jadi manusia dia Allah.
Ya, sebelum jadi manusia dia Allah. Ya. Berarti Allah berarti ya. Oke. Iya, dialah yang disembah oleh Sebelum- Bunda Maria. Dia yang Berarti dia disembah. Allah. Iya. Terus kalau memang narasinya dibangun dulu Mbak itu adalah sebelumnya dia manusia adalah Allah pada umumnya dia adalah Allah. Terus Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu adalah pemilik dari Yesus yang adalah firman Allah yang kodratnya Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan, kalau Yesus itu adalah firman Tuhan, ya dia Tuhan lah. Waduh, jangan ngarang-ngarang Mbak. Saya bantah dipakai Alkitab ini Mbak. Nggak ngarang, bantah aja kalau. Coba Mbak begini Mbak. Coba begini Mbak. Mbak tadi menarasikan yang pertama adalah Allah Bapa itu adalah bukan Tuhan, ya. Terus Nggak ada Mbak saya menarasikan narasikan bahwa Allah Bapa Yesus bukan itu Tuhan. adalah Tuhan. Nggak ada, jangan berbohong Pak. Jangan ngarang, Iya, saya nggak ini pernah ada, Mbak. menarasikan Bapa itu bukan Begini. Tuhan. Dengar dulu. Coba Mbak baca Lukas 6:12, ya. Ataupun baca Yohanes 17:1. Ataupun baca Matius 26:39. Itu Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. satu nih saya bacakan ya, Berdoa. Yohanes 1 ayat 1. Oke, coba baca Lukas 6:12. Oke. Nih. Jauh-jauh Pak. Nih. Pada mulanya adalah firman. Ini Yesus nih. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana? Dibantah. Jadi kalau Allah itu ya Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa ya Allah. Gimana sih Anda ini? Oke, saya bantah begini. Makanya kenapa saya Di bilang dalam Yesus Bible- itu Allah? Karena firman itu hakikatnya itu Allah. Mukanya lah Pak, yang jelas Pak, Begini, mukamu Pak. Ini kan mau ditampilin di Begini. YouTube mukamu Pak. Mana mukamu Pak? Begini Bapak. Mbak, begini Mbak. Nggak, wajahnya nggak ada. Begini mukanya nggak ada loh Pak. Mukanya mana? Iya, dengar dulu Mbak ya. Bapak mau bantah tapi nggak punya muka. Gimana sih? Nggak yakin ini bantahan ini setan. Jangan-jangan nggak ada mukanya. Waduh. Oh. Kalau iblis membantah kitab Mbak, saya udah biasa. coba, Saya buktikan nanti bukan iblis. Mbak, mukanya begini mana? Mbak, dengar dulu Mbak. Mukanya Begini, bang, Mbak, mukanya kelihatan. Jangan mudah didoktrin Mbak, begini Mbak, dengar dulu. Jangan mudah didoktrin oleh bapak-bapak gereja Mbak, kasihan Mbak. Coba begini Mbak. Di dalam Bible menyatakan, saya jelaskan ya, di dalam Bible menyatakan, ini bukan perkataan saya ya, tapi ini perkataan Yesus. Di dalam Bible menyatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu adalah perkataan Yesus. Artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, bukan Tuhan. Artinya dia menggambarkan, dia mengenalkan kepada pengikutnya bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu Mbak. Jadi artinya apa? Ya. Bahkan di dalam juga Markus 12:29 juga menyatakan sedemikian. Hukum yang paling terutama itu dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, satu. Ya, bukan Tritunggal, bukan 4, 3 dan 5 sampai 10-nya. Tetapi ini adalah menggambar perkataan Yesus. Jadi di sini masih ada kebingungan sebenarnya itu, Mbak. Saya Iya, nggak silakan Mbak percaya- Dini dibantahkan. Gini ya, saya nggak percaya perkataan setan. Saya nggak percaya perkataan setan. Bang Din ini adalah salah satu bentuk setan yang nggak kelihatan wajahnya. Ya, Anda nyuruh saya jangan percaya Bapak Gereja, saya lebih nggak percaya sama Anda. Bapak Gereja ada mukanya, Anda nggak ada mukanya. Sini, mana mukanya? Enggak, kalau setan mah asal-asal ini keluar kayak kentut aja gitu, Pak. Coba, Pak. Bapak setan atau manusia, Pak? Ayo buktikan dulu Anda manusia, baru Anda membuktikan perkataan Anda benar. Begini. Kalau Anda aja mukanya nggak ada, nggak Kalau mau usah debat begini sama dulu. saya itu, Dengar kalau ya, mau Pak, debat ya. sama saya itu harus begini Saya Mbak ya. dari tadi Kalau mau debat sama mendengarkan saya Anda. itu harus akademis. Saya dari tadi mendengarkan Anda. Anda nggak mendengarkan saya, berarti saya ini mendengar setan. Betul? Coba, ini saya mute Anda nih. Anda mute ini. Saya mute. Tunjukkan wajah Anda. Nih, saya tunjukkan ya. Inilah hidup yang kekal itu ya. Nih, hidup kekal itu apa sih? Mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus. Bukan mengenal Allah dan Muhammad. Nggak ada di sini tulisannya. Nah, jadi kalau Anda mengenal Allah dan Muhammad, nggak hidup kekal. Hidup kekal itu syaratnya adalah mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus. Udah fix. Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Itu Pak, ini menurut kitab saya. Jadi hidup kekal yaitu mereka mengenal Engkau Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus, yang Engkau utus. Udah. Jadi kalau Anda kenal Allah dan kenal Musa, nggak hidup kekal, nggak bisa. Udah fix ini dia. Halo.
Halo, Bang Sadili. Iya, Boleh iya. buka? Silakan dibuka kameranya, Bang. Ini sudah Belum kebuka. habis ya? Ini bisa. Sudah. Iya. Oke, Bang Sadili ada yang mau ditanya, Bang? Iya, mau tanya aja. Kalau di surga itu kita makan minum nggak, Mbak? Kenapa, Bang? Kalau di surga makan minum nggak kita seperti di sini? Tidak. Lah, Tidak, di surga atau di Firdaus itu tuh kan alam sementara, alam penantian. Di situ kita masih dalam bentuk roh. Nanti kita akan diturunkan lagi ke bumi yang baru dan langit yang baru, yang bumi ini yang tanpa dosa, tanpa iblis, dan tanpa kematian. Gitu. dibalikin lagi ke bumi gitu. Iya, karena kita nanti akan dibangkitkan, ya. Jadi Firdaus itu atau surga atau langit ketiga itu sama ini tuh, itu adalah tempat penantian sementara sampai kita dibangkitkan lagi dan ditempatkan lagi di bumi. Sebab kita ini berasal dari bumi ini. Gitu. Berarti hancur dulu kan ya? Tidak hancur, tetapi diperbaiki bumi ini. Ya, kematian itu dikalahkan, dosa itu dikalahkan, iblis itu dikalahkan dulu, dihilangkan dulu, sama seperti waktu Adam dan Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa. Jadi nanti udah nggak ada iblis, udah nggak ada apa gitu ya? Nggak ada iblis. Makanya Biasa manusia beranak. itu nggak bisa mengalami kematian lagi. Biasa gitu beranak pinak lagi. Nggak, tidak beranak cucu lagi. Beranak cucu waktu perintah yang pertama. Kita itu akan hidup seperti malaikat. Karena di dalam Alkitab Yesus mengatakan hal kebangkitan. Setelah kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti kan kalau di Al-Quran kan, maksudnya di ajaran Islam ya, Uh-uh. Tuhan menciptakan 7 hari ya kan. 7 hari yang ke-7 itu Tuhan di Arsy. Artinya istirahat. Tuhan menciptakan 6 hari, bukan 7 hari, 6. 6 hari ya. Yang ke-7 Bu? Hari ke-7 itulah dia berhenti. Iya, artinya setelah itu nggak akan berhenti, artinya selesai penciptaan. Iya. Memang tidak ada Kok masih penciptaan ada? lagi. Kok masih ada lagi bumi ya? Loh, bumi ini kan memang sudah ada, sudah diciptakan. Gimana ya? Enggak Tidak ada masalah. lagi penciptaan. Ya bumi yang kita tempati ini adalah tempat kita nanti. Oh, jadi setelah kiamat hancur. Kiamat itu tidak hancur, Pak, tetapi yang dikalahkan itu adalah dosa, iblis, dan maut, kematian. Ini yang dihancurkan, bukan bumi ini yang dihancurkan. Oh, berarti nggak ada kematian lagi ya? Iya, karena kematiannya sudah dimusnahkan sama Tuhan Yesus. Berarti manusia itu setelah bangkit nggak mati lagi. Minta air ya? Iya, Mas, berarti balik ke bumi. Iya, saya Ya, kemarin memang itu ngobrol. tempat kita, bumi yang baru dan langit yang baru. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Tapi kalau versi Islam mungkin berbeda ya, Pak ya? Ya, kalau versi Islam ya berbeda. Ya, artinya gini loh. Kadang-kadang kalau di versi Islam itu pengenalan Allah itu yang utama. Artinya untuk apa sih manusia diciptakan? Allah tuh maunya apa? Ingin dikenal gitu. Dia ingin dikenal. Nama Tuhan kan ada 4.000. 3.000 digelar di langit, 1.000 digelar di bumi. Di Injil, di Taurat, di Jabur, di Al-Quran 100. Ya, artinya siapa sih Allah itu? Tadi dari tadi saya dengar. Menurut Anda Kenapa? siapa Allah itu, Pak? Menurut Anda? Itulah Bu, artinya saya tanya ke orang-orang Muslim, Allah itu diambil dari bahasa mana? Mereka jawab Arab. Saya bilang kalau Arab tidak mungkin Muhammad diajarkan nama Allah, Qul huwallahu ahad. Artinya bukan bahasa Arab. Ribet juga sih Bu masalahnya gitu. Urusan Bang Sadeli sendiri apa agama, Pak? saya Muslim Bu, Islam. Anda tapi sudah mengenal Allah, Pak? Insya Allah. Artinya gini, Allah itu, artinya dengan apa? Untuk memahami agama itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Level tertinggi berpikir dan level tertinggi batin. Sementara ada alam-alam gitu. Contoh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan menjelajah ruang dan waktu. Artinya ke masa lalu dengan Ruhul Amin kan. Nah, di situ ada alam-alam Bu, alam nasut. Tunggu. Nabi masuk ke masa lalu. Iya, menjelajah ke masa lalu. Itu masa lalu. Oke, apakah Tuhan tidak ada di masa depan? Makanya harus orang masa depan kembali ke masa lalu. Ibu tahu Allah nggak sih? Kenal nggak? Anda sendiri kenal nggak?
Kalau Allah itu ada di sepanjang segala abad, harusnya manusia tidak perlu menelusuri Aku ke adalah masa lalu. masa. Hah? Gimana? Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Demi waktu. Nah, Allah sendiri bersumpah. terus? Terus Allah di hadis qudsi menyatakan, aku adalah masa. Aku adalah waktu. Kalau dia adalah waktu, untuk apa dia membawa orang masuk ke masa lalu? Harusnya dia yang datang di masa depan, Bang. Itu maksud saya. Betul kan? Masa Tadi lalu, saya masa mengatakan kini, bukan. masa depan. Artinya Muhammad itu dibawa ke masa lalu. Sedangkan Kenapa Isa dia harus dibawa ke masa lalu? atau Yesus itu dari belakang, Muhammad itu dari depan. Makanya Yesus dengan Ruhul Kudus. Mbak tahu gak fungsi Ruhul Kudus apa? Ini udara yang kita hirup ini menghidupkan. Allah itu adalah, Roh Kudus itu adalah nafas hidup. Ayub 33 ayat 4 itu ayat. Coba dibacakan. Dengan nafas Allah aku hidup, dengan roh yang maha kuasa aku hidup. Jadi nafas Allah itu adalah roh Allah. Roh Kudus itulah nafasnya Allah. Makanya di dalam penciptaan di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melingkupi bumi. Makanya bisa tanah itu mengeluarkan tumbuhan, mengeluarkan hewan, udara yang di langit itu bisa menghidupkan burung-burung, di air pun demikian. Di mana ada nafas Allah atau roh Allah, di situ ada kehidupan. Makanya tanpa Anda sadari, kenapa di Venus itu tidak ada kehidupan? Karena Allah tidak melingkupi, roh Allah itu tidak melingkupi Venus. Yang dilingkupinya itu hanya dunia ini, hanya bumi. Jadi tidak meliputi semua gitu. Rohnya itu hanya melingkupi di bumi saja, kata dia. Makanya ada kehidupan itu hanya di planet bumi. Di planet lain itu tidak ada udara, ya karena nafasnya Allah itu adalah udara. Itu logikanya. Roh Allah melayang-layang di atas samudera. Berarti Iya, udara melingkupi, gitu. mencengkerami itu. Bukan Iya, melayang ya, udara. jadi mencengkerami. Karena bumi ini kan seperti telur. Nah, rohnya itu melingkupinya gitu, mengeraminya itu seperti induk burung mengerami telurnya, seperti itu. Roh Allah itu. Makanya ada nafas, ada udara itu hanya di bumi. Di tempat lain itu tanpa udara. Iya. Berarti nanti bumi nggak hancur ya? Kalau pemahaman. Tidak. Yang dihancurkan itu adalah dosa, iblis, dan kematian. Karena iblis inilah yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Dosa inilah yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa berdekatan dengan kita. Kematian itulah yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah hidup. Itu sama setan Tuhan mana duluan mana? Ini Bapak itu nangkep dulu gitu. Nih jangan dipotong dulu. Anda Iya, paham? maksudnya dia paham. Justru saya bertanya, setan dengan iblis itu duluan mana? Sama itu Pak. Tuaan mana? Gitu. Sama itu. Jadi si Satan itu adalah malaikat yang jatuh, dan iblis itu adalah malaikat-malaikat yang ikutan jatuh bersama dengan setan. Oh, jadi iblis itu malaikat. Bukan Iya, jin. iblis itu malaikat, setan itu pun malaikat. Semuanya itu dari Iya, malaikat kalau di- Allah. Iya, kalau di Islam itu jin. Jadi dulu sebelum manusia menjadi khalifah pengganti, dulu ini bumi khalifahnya adalah jin. Nah, khalifahnya Di- jin atau manusianya yang khalifah? Jin dulu Bu awalnya, tapi tidak benar dan tidak adil diganti. Nggak, saya tanya ini, kan Anda mengatakan tadi khalifah. Khalifah itu kan pengganti, ya kan? Iya. Nah, yang menjadi pengganti di bumi ini sebenarnya manusia atau jin? Yang penggantinya itu Adam, Bu. Iya, manusia. Awalnya jin, tidak benar dan tidak Berarti- adil. berarti Itu manusia- zaman dewa. Ya. Berarti Ketika zaman manusia. dewa itu Oke, dari ayat itu membuktikan bahwa manusia itu memang tempatnya di bumi. Khalifah menjadi Allah itu menetapkan manusia itu jadi khalifah di bumi, betul kan? iya. Nah, benar. itu. Awalnya jin. Artinya tidak sesederhana, kalau di muslim itu tidak sesederhana itu, tidak patuh. Intinya hanya kekuasaan, dijajil ingin tetap berkuasa. Ini. Dijajil tetap ingin Tadi berkuasa. Sehingga ngomongin tentang Allah, Anda sudah mengenal Allah. Seperti apa sih Allah yang Anda kenal itu? artinya gini, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Kamu mengenal dirimu, Pak? Nah, siapakah diri itu? Ibu kan ada handphone, buka Yasin 36, Bu. Ya. Kamu mengenal dirimu, Pak? Iya, ibu kan ada handphone, buka di Yasin 36, versi Saya Islam nanya ya. itu. Saya mau tahu jawaban Anda. Anda mengenali diri Anda Iya, justru saya dari situ kenalnya. dari Iya. mana? Yasin 36. Iya, Anda mengenali diri Anda nggak? Insya Allah kenal. Ibu buka surat Yasin Oke, 36. kalau Anda mengenali diri Anda, ya, berarti Anda sudah mengenal Allah ya, betul? Karena kan itu pernyataan Anda. Oke. Saya tanya Anda, kenapa manusia itu harus mati? Kenapa manusia harus dimati?
Kenapa? Yang hidup Apa tidak pernah mati, Bu. Apa alasannya manusia itu dimatikan? Yang hidup tidak pernah mati, hanya berpindah alam. Awalnya saya ada di pohon nangka, ya kan, ini jasad. Justru saya minta Ibu Di buka dalam surat Quran Al-Baqarah. dikatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Bagaimana Anda menolak pernyataan Allah yang mengatakan Dia menghidupkan dan Iya. mematikan? Saya dari pohon nangka pindah ke sulbi, mati dong saya. Dari sulbi Kata masuk Anda ke tadi tidak rahim. mati. Tadi kata Anda tidak mati. Tapi Pak, kalau pindah dalam alam, ben- kalau dalam pindah alam bentuk itu yang namanya sudah lain. mati, Pak. Bisa tidak Anda Dalam pindah bentuk ke yang lain. Oke, saya tanya Anda, bisa tidak Anda pindah ke alam lain kalau Anda tidak mati dulu? Bisa tidak? Nah, tidak bisa itu. Ya Justru sudah. dulu saya di Nah, kambing. yang jadi pertanyaan Kambing. saya, kenapa manusia harus mengalami kematian pindah ke alam? Itu pertanyaan saya dijawab dulu. Katanya Anda sudah mengenal Allah, Iya, sudah Bu, mengenal untuk diri berpindah Anda. alam, Bu. Iya, berpindah alam itu kan harus melalui kematian toh. Ya, Orang bisa kalau juga. tidak mati dulu bisa nggak ke sorga? Saya tanya Anda. Kenapa? Kalau tidak mati dulu bisa nggak Anda pindah ke sorga? Nggak bisa. Nah, itu yang saya tanyakan. Kenapa manusia mengalami kematian? Kalau Anda mengenal diri Anda dan mengenal Allah, Anda harusnya bisa jawab. Apa alasannya manusia itu harus mati dulu? Pindah alam sama dari Iya, sulbi, kenapa dari pindah alam harus mati dulu? Alasannya apa? untuk pindah ke alam lain ya kita harus mati dulu. Iya, itu kenapa? Kenapa untuk pindah ke alam lain? Itu kan tadi statement saya, pertanyaan saya. Kenapa harus mati dulu? Baiklah, Apakah saya Allah buka. tidak mampu langsung memindahkan Anda ke alam lain? Jadi di suratnya nanti saya bahas ya, Bu. Nanti ketemu. Anda tidak mengenal Tuhan Anda. kalau Enggak kayak gitu. begini. Justru ini kan Ibu manusia itu jangan melihat seperti Darwin. Saya tanya Anda, kenapa Anda harus mengalami kematian dulu untuk pindah alam? Kenapa nggak langsung Manusia- aja? Manusia itu ada jiwa, ada ruh, Bu. Terus? Iya, kan saya minta Ibu buka surat 36. Anda Jadi di situ- bacakan saja. Anda bacakan saja. Iya. Apa kata? Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hmm. 36. Ibu lihat ya. Lalu Tegas banget. Allah ciptakan kamu dari tumbuhan. Hah? Di surat 36 tumbuhan itu maksudnya alam maksudnya alam nyata, Bu. Itu proses penunggalan jasad. Ya dari Di Quran nangka. Quran Anda sendiri dikatakan seperti ini. Kamu diciptakan dari lumpur hitam. Lalu ada lagi ayat yang mengatakan kamu diciptakan dari air mani hina. Iya, itu jasad. Ibu Sebenarnya baca mana yang suratnya. betul? Iya, nanti saya jelaskan semua. Itu proses penunggalan jasad, Bu. Gimana? Namanya alam nyata, alam nasyut kalau di agama kita bilangnya. Berarti alam kematian itu bukan alam nyata. Apa? Justru sangat nyata. Jadi apa yang nggak nyata? Ya justru bumi ini nggak nyata. Ini lebih gila lagi dari yang gila. Ya iyalah. Kalau mobil Ibu beli ini ya. Bumi 50 nggak nyata tahun itu gimana, hilang. Pak? Bapak udah berpijak di bumi tapi Anda bilang tidak nyata. Iya, artinya panah akan hancur gitu loh, Bu. Ngapain takut kematian? Pertanyaan saya, kenapa? Untuk apa Tuhan menghancurkan? Udah menciptakan terus menghancurkan bumi. Aneh nggak? Kenapa? Saya tanya Anda. Nih Pak, ini saya manusia. Saya punya gelas. Saya hancurin. Terus saya satuin lagi. Menurut Anda saya gila atau waras? Kalau menurut saya artinya apa ya? Apa? Ibu, abis ini dihancurkan, ibu itu Iya, misalkan saya hancurkan. ibu Terus berpikir, saya ibu lakukan lagi. Gimana itu? Saya waras atau nggak waras itu kira-kira? Tuhan itu berpikir apa seperti pemikiran. Bukan, Maka Tuhan saya. tidak seperti pemikiran. Dengar Pak, kalau saya punya piring bagus, saya pecahin, terus saya satuin lagi. Kira-kira saya waras atau gila? Kalau untuk daur ulang banyak, Bu, kayak botol Saya aqua tanya. itu ya. Iya, ada yang Waras atau gila? lihat perspektifnya, Bu. Iya, dari ini, perspektif di tempat manapun, penampungan. Dari perspektif Kalau menurut manapun, perspektif pemulung itu nggak gila, Bu. Contoh botol nggak ada pemulung bagus-bagus. Pak. Dari perspektif pemulung pun Pak, pemulung itu nggak pernah merusak sesuatu yang bagus Pak. Dirusak, Bu. Botol aqua. Bapak kenali aja dulu itu. Bapak ngaku-ngaku ini. Ngapain didaur ulang kalau sudah bagus? Itu pertanyaan saya. Ngapain udah bagus dihancurin? Dari perspektif orang gila pun, ya, itu sesuatu yang gila gitu loh. Oke, halo anak baik. Halo, ya Kak. Iya. Ini Shalom. Shalom. Sebelumnya dari tadi saya lihat-lihat komen. Maksudnya komentar. Oke. Jadi menurutnya saya
kita sudah melihat dari Yohanes 3 ayat 16 apa yang sudah tertulis, dan kalau menurutnya saya juga maupun mereka mau yang di luar daripada kita, di luar daripada anak-anak Tuhan Yesus Kristus, menurutnya saya, walaupun mereka bilang inilah itulah, tapi saya yakin karena Tuhan Yesus itu tidak pernah meminta untuk umatnya meminta dibela atau dikasihani dia. Karena kenapa? Tuhan juga pernah berkata, bilang yang setahunya saya jikalau kita, maksudnya minta maaf kalau ada kesalahan, kalau kita itu berasal dari dia, ya maka bumi ini tidak akan menerima kita, kurang lebih begitu. Tapi kalau yang lain, adapun mereka bilang pemegang kunci lah apalah, ya menurutnya saya fine-fine saja, karena itu menurut agama mereka. Cuman yang saya inginkan itu teman-teman yang di luar daripada anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kalian itu juga tidak bisa menjudge karena kalian bukan Tuhan. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Pak Anak Baik? Oh, yang saya mau tanyakan, dia apa namanya? Silakan, mau bertanya apa Pak? Halo. Halo Pak Anak Baik. Halo. Silakan Pak, yang mau ditanyakan apa Pak Anak Baik? Sinyal mungkin ya. Ini ada Twes 79. Halo Twes. Halo, Mbak Kata. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya cuma mau nambahin aja sedikit ke Kata. Kan saya sering lihat live Kata. Saya melihat neraka tidak berpintu. Saya melihat surga ada 8 pintu. Pertanyaan Muslim ini sama. Maksud saya itu mereka itu saya menjelaskan, saya melihat neraka tidak berpintu. Pasti mereka akan bilang begini Mbak Kata. Bentar ya, Twes ya. Sabar ya. Iya, bahwa orang Kristen itu sedikit. Sabar. Kenapa Pak Dewa? Saya melihat neraka tidak berpintu, dan saya melihat surga 8 pintu. Oke, kalau Anda melihat neraka tidak berpintu, ada ayatnya? Nggak berpintu. Pak, ada ayatnya nggak? Ya, berupa jurang neraka dan 7 lubang. Di mana dalilnya Pak? Di mana dalilnya? Ya? Di mana? Biasa di sinilah, panjang itu ceritanya, buka print aja tuh. Print di Google. Penjelasan neraka tidak berpintu menurut Al-Quran. Nah, gitu aja tuh, gak apa aja tuh. Udah gampang akses ilmu. Ciri-ciri penghuni neraka di dunia, muncul nanti itu. Ciri-ciri penghuni neraka di dunia orangnya penjelasan menurut Al-Quran, muncul itu. Nah, ciri-ciri penduduk surga di dunia menurut Al-Quran, muncul nanti itu, gak gampang gitu. Jadi ketahuan situ yang bohong, yang dusta. Berarti kita nggak butuh Quran, butuhnya Google aja gitu? Enggak, situ kan sudah ada dijelaskan, tinggal ngeprint aja gitu. Jadi itu kan bikinan orang kafir Pak. Anda tahu Google itu bikinan orang kafir? Nggak ada urusan tuh mau bikin orang kafir, mau bikin orang kafir, mau bikin orang hantu. Yang penting itunya, yang penting penjelasan menurut petunjuk Al-Quran gitu. Gitu dia. Bukan petunjuk menurut, bukan Einstein, kan gitu dia. Iya. Bapak kira-kira masuk mana Pak? Masuk surga atau masuk neraka Bapak? Di akhir itu cuma 2 golongan. Cuma tanya Bapak kenapa nggak yakin Anda masuk surga atau masuk neraka? Saya tanya Anda. Pak Tidak ada yang menjamin masuk surga di manusia ini. Cuma ada jaminan. Kamu bisa menunjukkan orang yang masuk neraka, tapi kamu aja nggak ada yang jamin. Oh, gimana ini? Kamu aja nggak jelas kok. Tapi kok kamu sok-sok tahu nasib orang? Nasibmu aja nggak jelas. Gimana ini Pak? Saya tanya dulu kamu. Seriusan, kamu masuk mana nih? Neraka apa surga? Menurut ciri-cirinya di dunia tuh, ciri neraka tuh ada, suka bergosip, suka gibah, meninggalkan sholat, tidak membaca Quran, itu tanda-tanda penghuni neraka. Oke. Kira-kira kalau Bapak sendiri ciri-cirinya penghuni mana nih? Penghuni neraka apa surga Bapak? Ya saya surga lah. Ada Tuhan di sini. Ya, Nabi Anda aja nggak tahu, nggak bisa menentukan Bapak ibunya masuk mana. Tiba-tiba Anda menentukan lebih tinggi Anda daripada Nabi Anda berarti. Nih, berarti ya teman-teman ya, ciri-ciri yang masuk surga menurut Bapak ini ya, seperti dia ini ya, yang cirinya suka typing, suka menghakimi,
Ciri-ciri orang yang masuk surga adalah suka menghakimi. Gitu. Surga itu diperuntukkan untuk orang bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa, pasti jamin surga gitu. Bertakwa kuncinya. Bapak udah bertakwa? Ya bisa takwa lah. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Nah, takwa itu kalau takwa itu wanitanya maupun wanitanya berjaga hijab gitu. Kalau laki-laki berhijab nggak, Pak? Hah? Laki-laki nggak diwajib, laki-laki tidak diwajibkan berhijab. Saya tanya, laki-laki Pak, itu orang Muslim, baik, orang Muslim wajib berhijab nggak? Situ itu bukan orang Muslim dipanggil. Nggak, saya tanya, orang Muslim itu wajib berhijab nggak? Ya, yang beriman, ya Muslim nggak dipanggil. Ya, baik, orang beriman ya wajib berhijab nggak, Pak? Wajib beriman. Anda udah berhijab? Saya belum wanita. Udah, Anda pakai hijab dulu, udah. Kalau Anda nggak berhijab, Anda masuk neraka. Udah berhijab kan? Oh, nggak mau ini. Silakan Bu Tues, ada yang mau disampaikan lagi? Maaf, tadi sebentar ya, itu ada gangguan teknis. Nyuruh-nyuruh orang Islam berhijab, dianya nggak berhijab, gimana ini? Silakan Bu Tues, ada yang mau ditanya? Sering dengar-dengar perdebatannya Islam sama Kristen seperti ini ya. Pertanyaan Muslim ini seragam. Sekarang itu menyerang bahwa dia Yahudi itu Kristen itu sedikit, tanpa mereka pahamin apa itu Israel, apa itu Yahudi. Nah, jadi mereka itu harus paham bahwa Israel itu memang ada Islam, tapi dari wilayah yang dicaplok waktu Israel menang perang. Jadi bukan karena mereka Yahudi lalu percaya Muhammad, bukan seperti itu. Sudah simak apa itu yang aja Kak. dibahas dan dibicarakan oleh apologi Kristen bersama Kasih. dengan Tuhan beberapa berkati, orang Bu. yang bertanya tentang iman Kristen, terutama tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen sementara Yesus ada setelah banyak manusia di bumi ini. Kenapa Yesus itu tidak datang di hari pertama penciptaan? Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya pertanyaan yang serupa sering disampaikan oleh orang-orang lain di video sebelumnya dan juga sudah sering dijawab oleh apologi Kristen, dan tidak menjadi persoalan kita tetap menjawabnya. Kita memberikan jawaban yang baik supaya mereka mengerti tentang iman Kristen. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang sangat baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena melalui pertanyaan ini kita terus diingatkan tentang iman Kristen yang sejati, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa tidak ada jalan masuk surga tanpa Yesus Kristus. Itu inti iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh apologi Kristen di video tadi, bahwa sebenarnya sebelum dunia dijadikan atau sebelum dunia dicipta, Yesus sudah ada, karena dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita baca kitab Wahyu, di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang artinya yang awal dan yang akhir. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada, dan dia juga kekal ya di dalam kerajaan surga, bahkan setelah dunia ini tidak ada kelak atau di akhir zaman. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang mendukung pernyataan itu sudah disampaikan oleh apologi Kristen di video tadi, dan sebenarnya banyak ayat dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dicipta. Bahkan Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu Yesus yang sampaikan ya. Jadi Yesus ya adalah Allah merupakan hal yang sangat diyakini oleh umat Kristen, dan tentu kita percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kehidupan kita. Yesuslah yang memberikan jaminan kepada kita bahwa kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Nah, mulai dari kisah penciptaan, kalau kita perhatikan di sana sebenarnya Yesus sudah ada ya, di mana mereka mencipta dunia ini ya. Allah Tritunggal dibicarakan di sana ya, artinya bahwa Yesus sudah ada dalam kisah penciptaan ya. Dan umat Kristen tidak meragukan Yesus sebagai Tuhan
Tetapi sebaliknya, umat Kristen percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju kerajaan surga. Ya, dan kita sebagai orang Kristen juga wajib bersyukur di mana Tuhan Yesus telah menjamin keselamatan kekal bagi setiap kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara, langsung tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga di kesempatan ini juga atau di waktu ini kita tetap semangat, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan juga kita tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita tetap semangat menggapai apa yang menjadi impian kita, dan tetap percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menjawab segala doa kita. Dan mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya, hal yang terpenting adalah kita tetap optimis bahwa yang terbaik dari Tuhan menjadi milik kita bersama. Nah, salam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.